Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takdir, kelas PAI 3D. Baik, saya akan melanjutkan materi makalah kami yang sudah sebelumnya dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu pengertian atau definisi psikologi pertumbuhan dan perkembangan. Dan saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang gejala pertumbuhan dan perkembangan. Baik, langsung saja. Gejala pertumbuhan dan perkembangan. Gejala pertumbuhan. Pertumbuhan ialah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dan fase atau peredaran waktu tertentu. Hasil pertumbuhan antara lain berwujud bertambah panjangnya badan anak, tumbuh bertambah berat, tulang-tulang jadi lebih besar, panjang, berat, kuat, perubahan dan sistem persyarafan, dan perubahan-perubahan pada struktur jasmani lainnya. Dengan begitu, pertumbuhan bisa disebutkan pula sebagai proses perubahan dan proses pematangan fisik. Dalam pertumbuhannya, macam-macam bagian tubuh itu mempunyai perbedaan tempo kecepatan. Umpama saja, pertumbuhan alat kelamin berlangsung paling lambat pada masa kanak-kanak, tetapi mengalami percepatan pada masa pubertas. Sebaliknya, pertumbuhan susunan syaraf pusat berlangsung paling cepat pada masa kanak-kanak, kemudian menjadi lambat pada akhir masa kanak-kanak dan relatif berhenti pada masa pubertas. Perbedaan kecepatan tumbuh dari masing-masing bagian tubuh mengakibatkan adanya perbedaan pula dalam keseluruhan proporsi tubuh dan juga menimbulkan perbedaan dalam fungsinya. Misalnya, kepala seorang bayi relatif lebih besar, sedangkan kaki dan tangannya relatif pendek jika dibandingkan dengan orang dewasa. Pada orang dewasa, perbandingan badan dan anggota badan hampir sama panjangnya. Selain itu, pertumbuhan dan penglihatan atau mata lebih cepat daripada pertumbuhan otot tangan dan kaki. Disadari bahwa gejala pertumbuhan yang mempunyai kaitan erat dengan perkembangan sangat berarti bagi proses belajar yang akan dialami seorang anak. Dalam kajian teoris, maka gejala pertumbuhan yang dicerminkan dengan perkembangan jiwa seorang disistematisasikan pada pengelompokan usia sebagai berikut. A. Masa kanak-kanak, yaitu sejak lahir sampai 5 tahun. Masa anak. B. Masa anak, yaitu umur 6 sampai 12 tahun. C. Masa pubertas, yaitu masa 13 tahun sampai 18 tahun bagi anak putri, dan sampai umur 22 tahun bagi anak putra. D. Masa adolesen sebagai masa transisi ke masa dewasa. Gejala perkembangan. Gejala perkembangan ialah perubahan-perubahan fisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik dan pada anak, ditinjau oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam fase waktu tertentu menuju ke dewasa. Setiap gejala perkembangan anak merupakan produk dari kerjasama dan pengaruh timbal balik antara potensialitas, hereditas, dan faktor-faktor lingkungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu faktor bawaan sejak lahir, faktor lingkungan yang menguntungkan atau yang merugikan, kematangan fungsi-fungsi organis dan fisikis, dan terakhir aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemampuan seleksi, bisa menolak atau menyetujui, serta usaha membangun diri sendiri. Baik, mungkin cukup sekian saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.